Bayangkan seorang wanita muda berwajah lelah, pakaian lusuh menempel di tubuhnya, tapi matanya hangat dan penuh iba saat melihat pria cacat duduk di trotoar. Tanpa pikir panjang, ia menyerahkan satu-satunya burger yang ia punya. Tak tahu bahwa pria yang dikiranya pengemis itu sebenarnya seorang CEO, dan tindakannya yang sederhana akan menyalahkan kisah cinta yang tak pernah ia duga. Dan inilah kisahnya. Di tengah hiruk-pikuk kota Seoul yang tak pernah tidur, seorang gadis muda bernama Hana berjalan menunduk di trotoar, rambutnya yang hitam panjang terurai acak, dan tubuhnya yang kurus menggigil diterpa angin malam musim semi yang menusuk. Hari itu ia baru saja dipecat dari pekerjaannya di restoran cepat saji karena datang terlambat, bukan karena malas, tapi karena harus mengantar ibunya yang sakit ke klinik gratisan. Dengan sisa uang hanya 1.000 won di kantong, ia tak tahu harus makan apa malam ini. Namun, nasib terkadang suka bermain-main. Di tangannya, masih tersisa satu burger dari restoran tempatnya bekerja yang diberikan rekan kerjanya tadi sebelum ia pergi. "Ambil aja, Hana, kamu kelihatan lapar," kata temannya. Burger sederhana itu seharusnya jadi makan malamnya satu-satunya. Tapi di tengah langkahnya yang pelan, matanya menangkap sosok di ujung jalan. Seorang pria duduk di lantai dingin, bersandar pada tembok, dengan pakaian lusuh dan satu kakinya tampak pincang. Pria itu menunduk, tangannya gemetar saat mencoba menghangatkan diri dengan jaket tipis yang sobek di beberapa bagian. Orang-orang berlalu tanpa peduli, beberapa bahkan menatap jijik. Hana berhenti, hatinya mencelos. "Kasihan sekali," gumamnya pelan. Ia menatap burger di tangannya, lalu ke perutnya sendiri yang berbunyi pelan. Ia tahu, kalau ia makan burger itu, ia akan kuat sampai besok. Tapi kalau pria itu lapar, entah sudah berapa hari dia tak makan. Ia mendekat perlahan. "Tuan, kau lapar?" Pria itu mendongak, wajahnya tertutup sebagian rambut acak. Namun dari matanya terlihat kelelahan mendalam. "Aku tidak apa-apa." Suaranya berat, pelan, namun jelas. "Kau saja yang makan." "Tidak." Hana menggeleng tegas. Ia berjongkok menyodorkan burger itu padanya. "Aku masih kuat, tapi kau kelihatan seperti belum makan berhari-hari." Pria itu menatap burger itu lama sekali, seolah sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih berat dari sekedar makanan. Akhirnya, ia menerima, tangannya gemetar. "Terima kasih." Saat ia membuka bungkus burger itu dan menggigit kecil, mata Hana menangkap sesuatu di tangan pria itu, sebuah jam tangan yang meskipun berdebu tampak sangat mahal. Tapi ia tak berpikir jauh, mungkin itu satu-satunya barang berharga yang tersisa dari masa lalunya. "Aku Hana," katanya sambil tersenyum kecil. "Kau siapa?" "Jin," jawab pria itu singkat. "Terima kasih, Hana." "Tidak perlu terima kasih. Dunia terlalu dingin kalau kita tak saling bantu." Jin tersenyum samar. Malam itu berlalu tanpa kata panjang. Hana pergi setelah memastikan pria itu sudah makan, lalu melanjutkan langkahnya menuju kontrakan sempit di gang belakang pasar. Namun, ia tak tahu, mata pria itu terus mengikutinya sampai ia menghilang di tikungan. Keesokan harinya, kehidupan kembali berjalan keras bagi Hana. Ia mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi semua menolak. Ia tak punya ijazah tinggi, dan tubuhnya lemah. Sementara itu, di gedung tertinggi di pusat kota, suasana rapat tegang berlangsung. Semua direktur duduk tegak di depan meja panjang kaca, sementara seorang pria muda dengan jas hitam dan wajah dingin duduk di kursi utama. Dialah Jin, atau lebih tepatnya, Kim Jin-woo, CEO termuda perusahaan teknologi terbesar di Korea. "Kau tampak berbeda hari ini, Tuan Kim," ujar sekretarisnya pelan, menyodorkan laporan. Jin-woo menatap kosong keluar jendela ke jalanan kota yang ramai. "Aku hanya berpikir," katanya datar, "tentang seseorang." Dalam pikirannya, terbayang gadis lusuh dengan mata hangat yang rela memberikan makanan terakhirnya tanpa ragu. Ia tak tahu kenapa, tapi wajah itu menempel di benaknya seperti bayangan yang tak mau pergi. Ia ingin tahu siapa dia. Beberapa hari berlalu, Hana akhirnya mendapatkan pekerjaan baru di sebuah minimarket kecil di pinggiran kota. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan sederhana dan membeli obat ibinya. Namun, hidupnya tetap berat. Suatu sore saat ia sedang menyapu di depan toko, sebuah mobil hitam mewah berhenti di seberang jalan. Dari dalam, keluar pria berpakaian kasual dengan kacamata hitam dan masker. Ia berjalan perlahan menuju toko. "Permisi," suaranya berat namun sopan. Hana menoleh, sempat kaget. "Oh iya, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu membuka masker perlahan. Seketika, Hana terdiam. Wajah yang dulu kotor dan penuh debu itu kini tampak bersih dan tampan. Matanya tajam namun lembut, rambutnya tersisir rapi, dan tubuhnya tegap, tapi senyum itu tetap sama. "Kau masih ingat aku? Kau..." "Jin?"
Suaranya bergetar tak percaya. Tapi kau tidak cacat, tidak pengemis? Jinwoo menimpali, suaranya rendah tapi jujur. Aku berhutang padamu, Hana. Hana mundur selangkah, bingung. Kau sebenarnya siapa? Jinwoo menatapnya dalam. Aku Kim Jinwoo, CEO Ketek Industries. Hana menelan judu, jantungnya berdetak kencang. Ia tak tahu harus marah, malu, atau kagum. Kau pura-pura? Tidak, Jinwoo menggeleng. Hari itu aku kabur dari rumah sakit. Aku baru pulih dari kecelakaan. Kakiku masih sakit. Aku ingin tahu seperti apa rasanya hidup tanpa status, tanpa harta, tanpa orang yang hanya berpura-pura peduli karena posisiku. Ia menatap Hana dengan lembut. Dan kau satu-satunya orang yang memberikan aku sesuatu tanpa berharap apapun. Hana menunduk. Aku hanya merasa kasihan. Kasihan? Jinwoo mensenyum tipis. Aku menyebutnya tulus. Hari itu mereka berbicara lama. Tentang hidup, tentang kesulitan, tentang dunia yang tak selalu adil, tapi juga tak selalu kejam. Setelah itu, Jinwoo sering datang ke toko. Kadang hanya untuk membeli air mineral, kadang sekedar menyapa. Ia tak pernah bicara soal jabatannya lagi, seolah ingin tetap jadi Jin, pria biasa di mata Hana. Namun, di dalam hatinya, benih perasaan mulai tumbuh. Hana mulai merasa aneh setiap kali Jin datang. Wajahnya memerah, tangannya gugup, dan senyumnya muncul tanpa sadar. Namun, di sisi lain, ia tahu perbedaan mereka seperti langit dan bumi. Ia miskin, ia tak pantas. Suatu malam, saat hujan turun deras, Hana berjalan pulang sendirian. Jalan licin, tubuhnya lelah, tapi ia tetap berjalan. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di sampingnya. Pintu terbuka, dan Jinwoo turun dengan payung. Masuk, katanya, aku antar. Tidak usah, jawab Hana cepat. Aku biasa jalan. Kau bisa sakit. Suaranya lembut, tapi tegas. Jangan keras kepala. Akhirnya Hana masuk. Di dalam mobil yang hangat, ia menunduk, mencengkram tasnya erat-erat. Aku tidak terbiasa dengan tempat seperti ini. Tempat seperti apa? Tempat yang terlalu baik buat aku. Jinwoo menoleh, menatapnya lama. Kau tidak tahu seberapa berharganya kau, kan? Hana terdiam. Kau satu-satunya orang yang membuat aku merasa jadi manusia, bukan cuma nama besar. Malam itu, perasaan yang mereka pendam pecah dalam diam. Setelah itu, hubungan mereka semakin dekat. Jinwoo diam-diam membantu Hana tanpa membuatnya merasa kecil. Ia membayar biaya pengobatan ibunya lewat donasi anonim, memperbaiki kontrakan mereka, dan memastikan Hana punya cukup waktu untuk belajar kursus online yang ia sediakan. Namun, kebahagiaan tak bertahan lama. Salah satu media gosip memergoki mereka berjalan bersama. Berita CEO tertarik pada gadis miskin menyebar cepat. Dunia menertawakan Hana, menyebutnya penggoda, pencari perhatian. Di toko, pelanggan mulai menjauh. Pemilik toko menegur dan akhirnya memecatnya karena takut reputasi buruk. Hana menangis di malam hari, menatap langit-langit kamarnya. Telepon dari Jinwoo ia abaikan. Ia merasa semuanya salah. Tapi Jinwoo tidak menyerah. Ia datang ke rumah Hana keesokan harinya, meski dikerubungi wartawan. Hana, katanya dari depan gerbang, aku tidak peduli dengan berita itu. Hana keluar dengan mata sembab. Tapi dunia peduli. Aku cuma beban buat kamu, Jinwoo. Tidak. Jinwoo melangkah mendekat, menggenggam tangannya erat. Kau yang mengajarkanku arti hidup. Tanpa kamu, aku tak lebih dari jas kosong dengan uang. Air mata Hana jatuh. Tapi semua orang akan menentang kita. Biarkan mereka. Jinwoo menatapnya dalam. Aku hanya ingin kau tahu satu hal. Aku jatuh cinta padamu, Hana. Detik itu dunia seolah berhenti. Hujan turun perlahan, tapi hati mereka justru terasa hangat. Beberapa bulan kemudian, setelah badai berita mereda, publik justru mulai melihat sisi lain dari kisah mereka. Jinwoo tak menutupi kisahnya di wawancara televisi. Ia menceritakan bagaimana gadis miskin menyelamatkannya dari kegelapan. Cinta tidak mengenal status, katanya di layar kaca. Kadang orang paling berharta pun bisa kelaparan akan ketulusan. Dan Hana, yang dulu dianggap tak berharga, kini menjadi simbol ketulusan itu sendiri. Akhirnya, mereka menikah dalam upacara kecil, jauh dari sorotan media. Hana mengenakan gaun putih sederhana, Jinwoo mengenakan setelan hitam tanpa dasi. Tak ada kemewahan, hanya kehangatan dua hati yang pernah bertemu di jalan dingin, di bawah cahaya lampu jalan, ketika dunia sedang tak peduli. Dari satu burger, cinta mereka tumbuh. Dan bertahan bukan karena harta, tapi karena hati yang saling mengenal dalam kegelapan, dan memilih tetap menggenggam meski dunia menolak.